Tkn kasih paham soal 3 isu terkait pertahanan. Kita berbicara 3 argumen ya berarti ya. Pertama adalah soal buku putih, kedua adalah pemenuhan minimum essential force, yang ketiga adalah hutang. Kita berbicara dulu melalui buku putih. Jadi buku putih pertahanan itu walaupun tercantum di dalam undang-undang pertahanan, itu tidak diwajibkan. Makanya disebutkan Kementerian Pertahanan menerbitkan buku putih, tetapi itu tidak diwajibkan. Kenapa? Karena pemerintah memiliki pertimbangan sendiri tentang informasi-informasi yang bersifat national security. Tidak semua informasi itu harus didisclose kepada publik karena terancam untuk diolah oleh pihak asing juga. Kalau kita berbicara bahkan buku putih yang dikeluarkan oleh negara lain sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak sekali informasi di dalam buku putih tersebut yang tidak akurat juga. Ada sebagian dilebih-lebihkan, ada sebagian yang dikurang-kurangin. Jadi itu merupakan hak prerogatif negara melindungi national interest-nya. Yang kedua adalah yang kedua adalah soal pemenuhan minimum essential force. Minimum essential force kita tidak mencapai target yang seperti di semestinya. Itu dikarenakan memang Kementerian Pertahanan merupakan salah satu kementerian pertama yang bertindak langsung untuk merealokasikan anggarannya ketika terjadi pandemi COVID. Itu adalah wujud komitmen bahwa Kementerian Pertahanan sebagai bagian dari pemerintah itu mendukung program-program pemerintah. Itulah juga kenapa alasannya salah satu program kerjasama kita dengan Korea yaitu KF21 itu mengalami beberapa kali penundaan pembayaran. Itu karena kita tidak ngotot dan kita selalu mengutamakan kepentingan di dalam negeri kita terlebih dahulu untuk kebutuhan-kebutuhan fiskal yang lebih mendesak. Terakhir adalah soal hutang. Kita memang terlalu sering meromantisasi kata hutang ini sebagai konotasi negatif tanpa mengconsider the fact bahwa hutang juga merupakan katalis untuk pertumbuhan ekonomi. Kita selalu terjebak dengan diksi bahwa hutang Indonesia tembus 8.000 triliun. Tapi kita tidak pernah berbicara bahwa rasio hutang terhadap PDB kita di angka yang sangat sehat. Itu di angka 37%. China di angka 70-80%, Amerika di angka 120%. Angka kita sangat-sangat sehat. Jadi hutang ini sebenarnya digunakan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih maju. Intinya masih rasional ya. Ini terakhir. Baru saja dari Menteri Keuangan mengeluarkan data. Defisit APBN kita di tahun 2023, ini fresh from the oven banget ini, hanya 1,6%. Ini jauh di bawah target. Kita punya standarisasi defisit APBN saat itu kalau di bawah 3%. Kita 2% pun tidak sampai. Artinya, rasio hutang di keluaran ini satu, sangat rendah. Yang kedua adalah digunakan untuk pertumbuhan ekonomi kita yang bertumbuh rata-rata 5% per tahun. Artinya